itu kan ada kasus di Jawa Barat ya, Pak Ridwan Kamil. Saya lihat di beberapa ininya di grup yang info COVID Jawa Barat itu ada dari protes dari Karawang, tepat sasaran gitu ya. Jadi orang yang kaya dikasih bantuan gitu ya. Ada orang PNS dikasih bantuan juga, dan beberapa yang emang itu mampu gitu. Di Karawang, Sukabumi, sama di Kopok kemarin itu yang lagi viral itu. Jadi pendataan juga masih blunder ya, Kang? Ya, itu Kang. Jadi pendataan itu di sisi aspek pemerintahan itu belum koordinasinya masih buruk antara RT dan RW, kelurahan, camat, terus sampai ke gubernur itu sangat buruk ya, untuk terkait penyebaran bahan pangan ini. Sehingga tadi perlu ada pendataan yang benar gitu dari RT dan kalau salah tepat sasaran gini kan komunikasinya bagaimana? Itu jadi dari segi persiapan ini ya, dari aspek pemerintahan, koordinasi pemerintah itu belum siap. Jadi dari aspek menghadapi COVID belum gitu ya, sangat meremehkan. Yang kedua tadi dengan alat-alat kesehatan masih belum siap gitu ya, karena kan ini kan virusnya baru gitu ya, terus dari menurut ahli itu RNA itu kan virusnya paling kecil, sehingga ini sulit sekali menemukan obatnya gitu. Yang ketiga itu tadi terkait persebaran bahan pangan itu koordinasi pemerintahnya belum kompak gitu antar RT, RW, lurah, sehingga tadi terjadi polemik di tengah-tengah masyarakat gitu. Sehingga ya tadi ketidakadilannya masih banyak gitu. Paling itu aja Kang Lukman. Jadi dari saya ya tadi ini belum siap gitu ya. Jadi siapnya itu ketika ada pemilu Kang. Jadi kalau pemilu siap-siap jauh-jauh hari gitu. Nyiapin sablon terus nyiapin duitnya gitu kan. Nyiapin apa-apanya itu. Kalau pemilu itu paling siap. Tapi ketika melihat wabah ini itu tidak siap gitu. Terlihat ini tidak profesional sebagai pemerintah gitu kan. Ya. Jadi harus ada sistem alternatif nih kan yang bisa menjadi solusi wabah ini gitu. Itu aja Kang. Wallahualam bishawab. Terima kasih Kang Ardi, hatur nuhun. Nah, ini teman-teman, Kang Ardi ini dari Gema Pembebasan Bandung ya. Jadi memang sehari-hari beliau bergelut dengan kebijakan pemerintah gitu. Jadi sehari-hari bergelut dengan kebijakan pemerintah, dipantau ke Kang Ardi Maya. Jelas Kang. Maka dari yang lain, kalau kemarin saya juga lihat Pak Jokowi minta dibuka, ini sebetulnya ternyata ada mamang saya dari Satpol PP, Mang Tris, tapi kayaknya dia koneksi deh, jadi dia keluar itu ya, Mang Daher, Mang Daher enggak? Boleh diceritakan atau Mang Daher kan menuju ayah proyek ngawan ya ya, biar bisa menginspirasi ke teman-teman nih, di samping kita sedang karut-marutnya Mang Daher. Ya. Ngabandungan pemerintah mah beli liar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah satu kehormatan biasa gabung di Kopi ID-nya. Ya, mohon. Ya, ini Kang Lukman luar biasa ya. Dari tadi sigan untuk puasa gitu lincah. Jika nama itu jika nama batal ya mah. Oke ya, tadi dari Majalengka saya sikapi dulunya dari Majalengka. Kang siapa Mas siapa tadi teh? Majalengka mah Egawan. Nah, Kang ini. Kang Reza ya Kang Reza. Masalah lockdown, masalah PSBB, terus juga darurat sipil. Istilah lagi sekarang lebih dikerenkan lagi masalah nafi yang dikeluarkan. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini tentang lockdown. Lockdown waktu itu jadi masalah yang istilah-istilah seperti itu jadi perdebatan gitu ya. Ada yang berbicara masalah lockdown, ada yang berbicara karantina wilayah kan gitu.
Tapi sebenarnya nama eta keneh kan nya lockdown sama dengan karantina wilayah gitu. Cuman yang lupa di kita ketika memang pasal 55 nomor 6 tahun 2018 yang tentang karantina kesehatan itu diabaikan. Nah, hal seperti itu yang tidak dibahasnya. Ramenya kita hanya dengan lockdown, ramenya kita hanya dengan karantina wilayah. Seolah-olah dengan bahasa seperti itu jadi keren gitu. Padahal masyarakat di bawah nggak seperti itu, Pak. Masyarakat di bawah justru berharap bahwasanya amanah undang-undang itu diamalkan. Poinnya itu. Tapi kita seolah-olah lupa dengan hal seperti itu. Gengsi yang muncul. Setelah gengsi yang muncul, ribut para ruguh, nu pada akhirnya geningan diganti istilahnya karena darurat sipil. Nah, dari darurat sipil ini sebenarnya nggak pernah terjadi apa-apa, di masyarakat nggak ada apa-apa, aman gitu. Nggak ada perampokan, nyawa, walaupun ada perampokan ya jamret tengkaran itu mah hal biasa gitu ya, tapi tidak segenting apa yang kita kira, nggak ada gitu. Cuman kan darurat sipil ini harus diciptakan. Kenapa tah? Nah, diciptakannya dengan cara ngaluarkeun napi kan gitu, diabur gitu. Setelah itu terjadi barulah bisa muncul yang namanya darurat sipil kan gitu. Jadi tesis antitesis lah pada akhirnya gitu. Cuman ini kan kalau jadi mempertahankan citra gitunya Bang. Ya, ini kan kalau dibahas terus seperti ini ya sayang juga dengan fasilitas yang udah bisa silaturahmi seperti ini. Saya rasa action plan itu lebih butuh. Jadi kalau saya ngobrol sama Kang Lukman kemarin sempat ketemu langsung, ngobrolnya singkat aja. Kang Lukman punya tugas, saya punya tugas, yuk kita jalan masing-masing. Tapi pada satu titik kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan perjuangan kita nggak cuman karena coronanya gitu. Laras Mang. Nah, iya. Sing manja mah. Ya teman-teman oke, insya Allah gitu. Amin. Ini nggak semua gabung sih. Ya, abdi nyepah heula Mang Eja anu nembe gabung ya, Mang Eja. Ya, aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, punten Waalaikumsalam. Teu sawios enggak. mohon punten sadayana, ya timanten sadayana, Kumaha? timanten sadayana, ya Rupi-rupi. rupi-rupi bubuahan. Rupi-rupi Kang. Alhamdulillah. Ayo di Majalengka ya. Alhamdulillah. Panjang umur perjuangannya, insya Allah. Amin. Tadi alhamdulillah, tadi saya sedia punten baru nimbrung. Saya alhamdulillah tadi bagus, mendengar sekilas pun udah bagus dari Kang Daher ya. Dari Kang Daher udah cerita ya. Skenario mungkin, terus antisipasi kita harus seperti bagaimana. Mungkin ini udah berjalan tadi ya. Ya mangga atuh kita berjamaah babarengan, kalau nggak dari kita siapa lagi. Kemarin di live IG-nya gak ada suara sama para yogi, sama Stereo Kata, mereka semua sepakat. Ada satu kesepakatan ngobrol bilang begini, wah dari dulu emang mereka nggak hadir, ya udahlah kita dari rakyat tuh rakyat aja, kita yang harus kuatkan. Tapi memang tetap fungsi kontrol kita dan segala macam ke itu harus terus. Apa yang selama ini dijalankan luar biasa oleh Ngopi ID, terima kasih sebagai apa ya, spektator gitu ya, mungkin kalau ini mah sebagai harus saya nu gandeng, harus ada yang gandeng, kalau enggak jong gitu. Bagi-bagi tugas kita bener tadi kata juga. Ini udah sampai mana ini pembahasan jadinya, kesimpulannya ini teh? Ini mah karena ini belum forum terbuka Mang Eja. Tadi teh kita terbuka. Adalah sedikit pantikan gitu dari teman saya Kang Dodo gitu ya. Nah ini mangga sekarang forum untuk saling ngasih masukan begitu. Kita bicara soal ini tadi teh kalau awalan mah untuk mengawali tentang kesiapan kesiapan pemerintah begitu. Tadi juga sudah ada Kang Ardiana menyampaikan
ya ketidaksiapan sebetulnya mah berarti ya yang disampaikan teh Betul. fakta-fakta bahwa mau dibilang siap tidak siap kenyataannya. Kan kalau lihat di berita mah Muldoko misalkannya Pak Muldoko itu bilang pemerintah itu dari awal sudah bekerja, sudah kita tuh mempersiapkan begini dan begitu gitu ya. 132 tadi kata Kang Dodo rumah sakit sudah disiapkan gitu kan. Tapi geningan ai ninggal kondisi di lapangan mah kita tuh kesulitan juga gitu. Itu Mang Eja. Ya ya. Ya, ya memang banyak yang tumpang tindih. Ini saya hanya sharing aja dari lapangan ya. Nah, Dari sharing dari lapangan masalah yang ramai kemarin bantuan dari Gubernur Jabar bagaimana, dari Pemkot bagaimana. Memang semua belum ada dari hulu ke hilir, tidak ada integrasi. Dari dulu juga mereka banyak kebijakan kita karena bobroknya daerah situ ya. Apalagi pas ada pandemi ini. Dari segi penganggaran dan segala macam, bagi yang sudah sering lah di NGO, bagi sering orang yang sudah di apa itu, memang tahu benar ini tidak siap benar kesimpulan tadi di sebelumnya ya. Memang tidak siap dan tidak dipersiapkan dengan dulu. Kita kan lihat banyak parodi-parodi seperti harus Mang Eja punten mikrofonnya agak dekat. Nah, Oh, nih ya. Nah, jadi kita lihatlah banyak bantuan-bantuan dan segala macam yang harus banyak birokrasi, segala macam pemutahiran data, bahkan apa-apa salah Anies ya istilahnya ya. Saya bukan sama sekali bukan grupisnya ya, cuman itu udah jelas pemutahiran data itu kan per 2 tahun sekali ya, dan segala macam tempat sasaran dan segala macam itu emang susah. Kita punya masalah kronis dengan masalah data itu satu. Terus kita punya masalah kronis dengan keinginan pemerintah melibatkan kemitraan dengan organisasi-organisasi atau NGO yang bisa menjadi penutup kekurangan pemerintah. Nah, itu dari dulu memang lemah di situ. Ditambah lagi dengan apa-apa juga kita ada idiom kan, apapun bisa jalan kalau ada dananya, operasionalnya. Ini udah kelihatan di kita, udah sangat kelihatan. Jadi kita nggak bisa bicara banyak lagi. Cuman jadi kita nggak bisa bicara banyak. Kita harus mengharapkan peran pemerintah yang harus itu kita push memang. Harus push. Pertama persiapan dari integrasi ya dari hulu ke hilir dari segenap stakeholder di kita, dari ormas nasional, ormas Islam, utamanya umat Muslim lah, kita makan dipersatukan lebih kuat dari aliran darah ya. Itu yang pertama. Terus kita juga minimal sebelum jauh-jauh kita wilayah kita aja dulu, wilayah kita dulu koordinasinya. Terus wilayah Kota Bandung dan Jawa Barat. Skup kita di situ. Tapi gimana ini jadi trigger untuk nasional? Karena apapun itu, nanti saya nggak ada Kang Apit ya, Bang Apit di sini ya. Salah satu aktivis 98 dan teman-teman yang lain ya. Jadi apapun sebenarnya bermula dari Bandung. Bagaimana titik nol tahun 1950 juga semua bermula dari Bandung. Ini sejarah ini kita jadikan pemantik aja nih. Kita ingat histori kita apa yang harus kita lakukan. Ini teman-teman di sini pasti insya Allah luar biasa semua. Ada yang kuat di analisis, ada yang kuat di jejaring, ada kuat di relasi yang lainnya, ada yang kuat di permahasiswaannya. Ayo kita sering-sering begini, kita bikin suatu roadmap yang penting mah. Karena pemerintah nggak ada roadmap. Roadmap untuk ini nggak ada. Ini yang saya agak miris ya begitu ngobrol dengan BNPB dan Basnas dengan ACT dan yang lain-lain lah yang biasa ini itu, bang kita sampai saat ini juga nggak jelas nih, belum jelas nih roadmap-nya. Ya kita husnuzonnya belum jelas lah gitu. Karena memang belum jelas itu belum dipersiapkan. Karena ada yang enggan mempersiapkan, ada yang mempersiapkan tapi juga terkendala secara politis. Terus ada juga yang memang tidak kepikiran sama sekali harus begitu. Dia tidak paham tupoksinya mesti bagaimana. Nah itu yang sekarang terjadi. Nah sekarang mau gini aja,
saya mohon maaf nih baru terakhir datang, cuman ayolah kita babarengan berjamaah dari segi mahasiswa bagaimana, whistleblower-nya bagaimana, dari yang di institusi, mungkin ada juga di institusi pemerintahan yang bisa, karena saya punya teman di institusi pemerintahan yang justru dia bisa bantu gitu. Oh, Kita bantu, Mang, saya juga rakyat, saya selain PNS, saya juga rakyat. Saya ini apa yang harus bisa saya lakukan untuk warga Kota Bandung yang ini misalnya Kota Bandung dulu misalnya, kota saya sendiri. Sok apa yang saya, kalau emang banyak birokrasi, apa yang bisa saya bantu? Ada yang begitu. Karena apa? Punya will. Itu yang penting. Nah, terus ada juga para pendidik, para pengajar di tengah suasana begini, mereka memahamkan anak-anak didiknya. Semua juga bekerja, semua juga bertugas masing-masing. Cuman alangkah baiknya kalau kita terintegrasi, kita elaboratif. Kita sebelum kita terintegrasi hulu sampai hilir, kita minimal harus kolaborasi dulu. Sinergis program dulu apa yang kita bisa saling menutup satu sama lain. Contoh misalnya kayak Kang Daher, kalau misalnya ini ada salah satu yang sering ke Jabar, Sumedang, apa misalnya mereka mau bisa menyalurkan sembakonya susah, padahal mereka sembako udah bawa nih, tapi susah ke daerah tertentu, nggak setiap daerah bisa mereka ada dapat pengawalan patwal. Tapi dengan misalnya dengan dari Kang Daher nanti ada surat nih gugus tugas jawab resmi dari Sekda, nah kan bisa tepat sasaran dan segera, karena masalah perut nggak bisa dinanti-nanti gitu. Itu yang nomor satu. Masyarakat udah nggak bisa berpikir lebih kalau perutnya nggak terisi. Itu. Nah, fungsi peran kita semua di sini, eloknya, saya rasa juga semua juga berpikiran kita punya kegelisahan yang sama. Bagaimana kita harus berelaborasi ini, berkolaborasi satu sama lain. Tema hanya segitu dulu karena saya nggak menyimak dari awal dan turut mohon maaf juga nggak banyak persiapan. Tapi insya Allah edisi berikutnya benar-benar dipersiapkan lah. Nanti kita sharing-sharing info lah. Jadi kalau ada info akhir begini, kita antisipasinya gimana sih? Atau dianalisis begini, kita kira-kira bikin prediksi atau antisipasi gimana? Nah ini pentingnya ruang-ruang seperti nah begini. betul. Gitu. Karena nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa masing-masing. Karena dan orang yang lapangan butuh orang yang pemikir. Orang yang pemikir butuh yang delivery di lapangan. Bahkan dua-duanya butuh orang yang bisa berjalan di antara keduanya. Inilah insya Allah mungkin ini tanda dari Allah bahwa apa yang ada di sini mungkin salah satu awalan Ya, untuk betul. melakukan hal ini. Mangga dikembalikan kepada sebagai Ngopi ID nih, Kang Lukman, Kang Abud nih. Mangga. Kang Reja, boleh tanya Kang Reja? Ya. Kang Reja, kalau tadi kan akan selalu mengidentifikasi, menganalisis, itu kira-kira mungkin nggak terjadi kalau misalkan Allahu a'lam ya, kalau misalkan diperpanjang sampai Juni, Juli, kembali lagi seperti kasus 98 yaitu terjadi penjarahan. Mungkin nggak terjadi akan seperti itu menurut Akang itu. Ya, itu kita bicara kemungkinan kan by data, by pola, ya pattern ya. Selalu semua ada polanya kok. Ya kita sharing ya, ini mas sharing. Saya juga kayak dari Kang Karto ini ada suatu prediksi, suatu analisa sementara nanya juga kan ke orang kira-kira punya pemikiran sama nggak, kekhawatiran sama nggak. Dan ternyata begitu saya sharing dari aparat, misalnya dari unsur pemerintahan, intelijen juga ada. Memang pola ke sana ada, arah ke sana ada. Cuman nggak tahu kapan ini bisa jadi terjadi meledak, bisa terjadi juga tidak. Tergantung rakyat kita sendiri, katanya semua balik lagi tergantung kepada rakyat kita sendiri, apakah bisa tahan bersatu atau gimana gitu. Kalau chaos memang selalu ada orang yang pengen bikin chaos, itu sudah natural alamiah. Dan selalu pengen ada yang menangguh gitu, entah jadi pembelian jadi murah, seperti yang sudah pola kan selalu begitu, bikin hancur, bikin ini murah, terus udah gitu suatu ethnic cleansing itu bisa terjadi, penggeseran etnis tertentu gitu sehingga dikuasai oleh orang-orang mana itu emang dari grand design dari dulu. Cuman masalahnya antisipasi kita terhadap hal itu apa? Karena mereka semua sudah menitip pesan terhadap kita bahwa kalian rapatkan barisan, apa yang kalian bisa kuatkan di areal itu. Karena arah ke sana sudah sangat besar menurut versi mereka ya, dan menurut versi kita sendiri juga gitu, kemungkinannya luas. Nah,
khusus untuk Jawa Barat, ini pertahanan terakhir kita di Indonesia. Pertahanan terakhir di Indonesia. Karena kalau makanya ini paling seksi dari zaman Pilpres kemarin. Kalau sampai chaos, nanti mungkin bisa di-share lagi sama Kang Daher lah atau apa. Jadi beberapa kali ada chaos di Jawa Barat, itu kalau besar, itu udah lah se-Indonesia dampaknya gitu. Karena apa? Paling dekat ke ibu kota. Itu aja sih. Karena apalagi dari sisi keislaman, Islam itu cuma ada 3 titik sebenarnya. Di Sumatera sana, Padang, Jawa Barat, sama di Makassar. Kalau kita bicara masalah resistensi ya, kita bicara resistensi nih. Kita lihat luar biasa banyak pejuang kita di Jawa Timur gitu segala macam. Tapi kita udah lihat siapa di sana yang berkuasa penuh. Bukan dari kalangan kita. Itu banyak yang strategis. Nah, kurang lebih begitulah. Makanya pentingnya pertemuan ini, kita nanti akan sharing info. Terus dari info yang kayak tadi benar kata Kang itu, yuk kita mulai dari mana dulu nih? Kalau ada darurat sipil, ada chaos, pertama kali yang harus kita apa? Sembako kita amankan. Ketahanan pangan kita amankan. Jalur logistik dan distribusi, bahkan gudangnya kita harus amankan. Jalur komunikasi kita harus tingkatkan. Dan kita harus ada jalur komunikasi yang bagus ya. Jangan sampai dimanfaatkan yang enggak. Dan setiap orang di wilayahnya harus ada mapping potensi ancaman bahaya dan potensi peluang yang bisa dimaksimalkan untuk perjuangan bangsa ini. Itu aja. Penginten segitu aja, Kang Pak Karto. Oh ya, ternuhun. Kang Karto ya tacan aya komentar ya Pak. Oh boleh, yang sok abi atau nanya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Parantos diundang. Maaf bahasanya namanya Karto, bukan Jawa, sebenarnya Sunda, asli dari Ciamis. Jadi sekarang tinggal di Bekasi, jadi bahasanya sudah campur dengan Betawi. Apa baik gitu, sekdah gitulah. Apa baik lah. Sunda begitulah. Iya, begitu di sini karena bahasanya campur gitu ya. Baik, alhamdulillah saya lulus dari UPI tahun 2018 dari Teknik Sipil, terus melanglang buana ke Jakarta dan dilanjut di Universitas Mercu Buana mengambil Magister Manajemen tahun 2014-an lah ya, udah lama. Sekarang lanjut lagi di Magister Teknik Sipil. Alhamdulillah bisa gabung di sini kita untuk diskusi. Saya dari masyarakat ya, terutama di Cibitung, yaitu dari Bekasi. Sekarang sudah mencapai data, tadi lihat sekali di kawasan industri. Di Jawa Barat udah mencapai 48.000 yang di PHK gara-gara COVID ini. Bahkan untuk di Bekasi sudah mencapai 1.651. Nah itu sekarang terjebak di sini. Di gang rumah aja sekarang ini banyak terjebak. Banyak yang, aduh Kang bagaimana ini Kang? Saya sudah di PHK. Kontrakan saya habis, tapi nggak bisa pulang. Bagaimana solusinya? Nah kadang-kadang saya terpojokan di sini menanyakan untuk solusi ya sama-sama menghadapi resiko seperti ini. Bahkan ada cara tengil gitu ya, saya hampir karyawan kemarin hampir 400 orang untuk pulang tapi nggak bisa pulang. Jadi menggunakan strategi itu tadi kenapa masih banyak yang lolos. Itu banyak sebagian ya didikan saya mungkin di. Jadi banyak pekerja yang suruh pulang membawa pegawai kerja. Maksudnya pakai APD kerja ya. Kan di undang-undang di sana saya kan bekerja di konstruksi ya, kuli bangunan. Itu bagian yang diperbolehkan untuk bekerja asal memenuhi syarat. Nah dari sana titik lubang sanalah saya menggunakan strategi bagaimana supaya masyarakat bisa pulang kampung. Yaitu saya bekalkan helm proyek, gambar-gambar proyek, terus surat kerja. Jadi kalau ditanya sama polisi, maaf ya, sama polisi, mau kemana? Saya mau kerja Pak. Ada yang ke Cirebon, ada yang ke Jawa Tengah. Jadi kalau ditanya tuh mau kemana? Mau kerja Pak, bangun jumatan di sana. Nah, padahalnya dia mau pulang kampung. Nah, itu salah satunya. Kemarin hampir, alhamdulillah sudah meloloskan 400 orang. Nah, seperti itu. Nah, dari sinilah saya sebagai
sebagai orang tua juga sebagai pengusaha kecil-kecilan, jadi benar-benar memukul berat ya, mengambil uang sendiri ya dari segi perusahaan, dari segi omset, apalagi profit atau keuntungan dengan COVID ini ya luar biasa lah, sama-sama memahami. Ya alhamdulillah dengan gabung di sini kita banyak sharing. Itulah keluhan dari masyarakat Kang Lukman dan semuanya. Saya tidak bisa terlalu banyak jauh karena ya beginilah di lingkungan masyarakat. Oke, itu semuanya dari perkenalan dari saya. Terima kasih. Atur nuhun, Kang Arto. Aduh. Nah ini beliau, saya banyak belajar nih. Dulu yang membina saya ketika SMP diasuh Kang Arto ya. Alhamdulillah ya tiasa kami. Masya Allah, pantesan keren Kang Lukman. Cuman kalau nggak sering ketemu nanti nggak keren lagi Kang Lukmannya. Jadi saya banyak-banyak dibina waktu SMP diasuh ku beliau. Tos lami teh nembe kamari. Alhamdulillah tiasa patepang. Kang Wawan, mangga mau ini Kang Wawan ada yang disampaikan Kang Wawan? Kang Aldi, Kang Mas Arif, barangkali ada, silahkan. Jadi, Pak Ahmad nih, ini di komentar ada nih. Di komentar. Betul di Sumatera, di Padang, Jawa, Makassar, Kalimantan, dan Kumatah. Pak Ahmad, ada yang mau dikomentari Pak Ahmad? Nah, ini Kang keluar masuk kayaknya koneksinya tidak stabil ya. Larasnya tapi mengiringan untuk istilah nama kamu orang teh anu tadi nah terkenal, mudah-mudahan atuh jantan saling mengenal gitunya. Tapi selain daripada itu yang jelas mudah-mudahan sih dari apa namanya tuh dari forum sederhana via Zoom ini kita bisa apa ya namanya tuh saling ngelingan gitunya panginten biasa saling mengingatkan bahwa sebetulnya di tengah situasi seperti ini, kita pun punya tanggung jawab moral gitu. Maksudnya tuh tidak hanya serta-merta, aduh kita berpikir bagaimana nih kesulitan hidup gitu. Tapi barangkali apa yang bisa kita lakukan itu jauh lebih diperlukan gitu untuk apa namanya tuh untuk masyarakat begitu ya. Kita lihat bagaimana kalau dibilang kesiapan mah, aduh luar biasa gitu ya. Hanya siap ketika apa tadi teh pemilu, Pemilu. gitu. Dan sebetulnya kemarin ada ini juga yang saya tuh rada risih sebetulnya ya. Pemerintah mau mencetak 600 triliun gitu. Tadi juga Kang Ardi disampaikan. Ini apakah kalau seandainya nih kemungkinan terburuk pemerintah memang mencetak 600 triliun BI gitu maksudnya tuh kira-kira dampak paling buruknya itu apa? Apakah ini justru akan memantik gejolak di masyarakat gitu? Mangga ada Mas Arif ini mungkin saya mau tanya ke Mas Arif, ada juga Bung Egawan. Kang Egawan nih mahasiswa ekonomi, Mas Arif juga ini ahli di ini. Ini teh karena kesalahan kebijakan bisa jadi memancing gitu, malah makin parah gitu kan. Nah ini udah di unmute nih. Sok gimana? Mau ada yang berkomentar soal 600 itu? Sakedap deui tapi nya ieu adan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu ya. Saya mah bukan siapa-siapa sebenarnya. Saya cuman karyawan ya, karyawan MQTV. Sekarang ditugaskan di operasional, di pemancar dan di master control. Jadi kumaha? Ya, terkait dengan pencetakan uang ya. Pencetakan uang itu sebenarnya terkait dengan adanya inflasi karena inflasi
itu dipengaruhi oleh ketika si uang itu beredar di tengah masyarakat dalam jumlah yang sangat banyak gitu. Kalau misalkan jumlah uang sangat banyak, uang itu tidak akan bernilai sama sekali. Tidak akan bernilai sama sekali seperti halnya yang terjadi di negara Zimbabwe misalkan ya, atau negara Turki dulu waktu pas awal-awal mereka itu mencantangkan diri menjadi negara liberal gitu. Nah itu harga barang itu melonjak naik pastinya gitu. Karena apa? Karena sesuai dengan hukum ekonomi pasti ketika uang beredar di tengah masyarakat dalam jumlah yang banyak, maka itu nggak akan bernilai sama sekali itu. Seperti halnya sekarang minyak itu stay gitu ya, si tanker itu di banyak pinggiran-pinggiran pantai gitu ya, dan itu sebenarnya nilainya tidak akan berarti apa-apa sampai sekarang minyak itu harganya sekitar $0,125 gitu ya. Rupiahkan itu per barel. $1 dia itu kalau misalkan dirupiahkan berarti 1 liter. 1 liter itu sekitar 2.000-an, Mas. Kita 2000 perak. Ya, ini ada datanya nih. Kenapa bisa dijual seperti itu? Karena minyak stay di tanker itu membutuhkan banyak biaya gitu kan. Banyak biaya. Satu hari satu tanker itu sekitar 30.000 USD gitu ya. Nah itu gambarannya seperti itu sih gitu ya. Ketika rupiah banyak beredar ya pasti seperti itu gitu. Jadi nggak akan ada nilainya sama sekali. Ya mungkin ini sedikit saja sih. Nanti ada perhitungannya sebenarnya kalau misalkan mau. Saya nggak bawa ini. Next time. Insya Allah ya. Lihat-lihat dulu bentar. Saya boleh menambahkan? Ini ya. Ya. Enggak, sakedap deui ya. Azan teh tabu sabarahanya. Ada 45 gitu atau 54? Apa lo kalau di Bandung? Ya. Karena waktu barangkali apa namanya tuh sepakat kita akan akhiri atau masih nggak gantung? Insya Allah, tujuan utama dari Pembahasan lebih lanjut lah. Insya Allah ya biasanya kayaknya apa namanya tuh tujuan dari forum ini untuk bersilaturahmi kita saling mengenal ya tadi kayak kedatangan dari yang dari Bekasi gitu kan, terus kemudian juga ya Bandung mah ya kaubek gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Aya Kang Ardi aktivis Gema Pembebasan, aya Mang Eja di Garda Anas ya, FKUI, kemudian di Mang Daher gitu. Dan teman-teman Kopi juga alhamdulillah di sini juga semua ada teman-teman mahasiswa nih, tapi tadi belum bersuara nih Kang Aldi. Ya. Saya ucapkan untuk partisipasi untuk memeriahkan silaturahmi ini, saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berkesempatan untuk hadir gitu ya. Tadi juga sebetulnya ada kawan-kawan dari yang lain, dari apa namanya tuh, mungkin karena masalah koneksi tadi ada Kang Lutfi juga sempat gabung tapi kayaknya langsung off lagi, mungkin rada sulit untuk masuk atau gimana, tidak bisa semua ya, begitulah namanya forum online ya. Tapi sekali lagi saya dari dari mewakili teman-teman panitia dari Ngopi ID, saya ingin ucapkan juga terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Nah ini Pak Ahmad komentarnya saya bacakan nih. Sebanyak apapun uang beredar di daerah, di pusat ataupun Jakarta, di pusat tetap berputar hingga 75-80% leres. Ya betul. Jadi terkena dampak paling ketika nanti
pemerintah mencetak 600 triliun itu, ya uang mah pasti di ibu kota gitu. Ya betul, ini fakta dari Pak Ahmad ya. Betul Pak Ahmad. Sehingga harga-harga nu bakalan lebih mahal mah ya rakyat gitu. Nah ini barangkali kita bisa nantilah, mudah-mudahan tadi harapan dari Mang Daher, Mang Eja berkolaborasi ya Mang ya. Ini tuh ada teman-teman, insya Allah teman-teman di sini kalau misalkan diajak biasa lah gitunya, saling membantu kita gitu, untuk membantu umat gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti. Agenda Ngorbit ini kita akan ada langsungkan di weekend gitu ya. Dan mungkin nih ada masukan untuk penyelenggaraan Ngorbit selanjutnya, gitunya nanti bisa langsung disampaikan ke saya. Cuma kita akan coba ketekan permasalahan-permasalahan yang memang tengah dihadapi juga oleh umat gitu ya, yang sedang ramai hari ini gitu ya. Itu saja barangkali dari sebagai perwakilan dari teman-teman gitu ya. Kumaha? Gimana Kang? Kang Dodo ada yang disampaikan Kang Dodo? Ya, paling ini ya closing statement gitu ya. Ya, sebenarnya ketika rakyat mudik itu adalah sebagai pilihan terakhirnya. Sebagai pilihan terakhirnya atas permasalahan ekonominya gitu. Kita juga nggak bisa menyalahkan mereka mudik gitu. Ya, mereka dilema sebenarnya. Ketika kita nggak mudik, ya kita di kota kerja apa gitu. Kita makannya di mana gitu. Betul, kontrakan juga habis, betul. Kontrakan habis gitu. Nah, makanya di satu sisi ya pemerintah seperti halnya ya dalam tanda kutip gitu ya. Ya saya nggak mau mengatakan abai gitu. Sepertinya abai pemerintah itu. Nah, makanya salah satu solusinya ya dari mahasiswa gitu, dari kita kaum muslimin ya, dengan cara ya mempererat solidaritas gitu, mempererat solidaritas dan menanamkan pemahaman itu gitu. Dari hal itulah untuk menghindari adanya penjarahan-penjarahan. Nah, benar tadi ya, kita harus amankan itu apa ya, gudang-gudang pangan kita itu amankan. Dan sekarang gitu ya, alhamdulillah gitu di kampung itu sekitar 10.000 hektar itu lagi panen padi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi panen padi gitu. Alhamdulillah. Nah, ya mudah-mudahan aja gitu itu bisa mengamankan pangan gitu untuk 2-3 bulan ke depan. Amin, amin. Ya. Terima kasih Kang Dodo, special thanks ya sebagai sebagai pemantik gitu ya, dan juga tidak lupa saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir tadi ya. Kalau begitu karena waktu sudah semakin mendekati waktu berbuka dan alhamdulillah gitu ya, kita bisa bisa berjumpa gitu. Aduh, ngabuburit sekali. Meskipun jauh, ya abdi mah sareng Kang Wawan mah tatanggian nembe patepang ya, alhamdulillah. Kang Wawan. ya alhamdulillah. Kami mah tuh oke amang lah ka dieu. Siap Kang. Ya, insyaallah lah ke orang-orang ya, orang lajengkeun ya. Hatur nuhun Mas Arif, Kang Egawan, Mang Eja, Pak Ahmad, Kang Wawon, Kang Abud, Akarto, siap. Kang Mang Daher ya, Kang Raffi nih belum bersuara Kang Raffi, Kang Ardi dan juga Kang Rizky nih, ini orang bahasa Inggris juga nih. Ya, baik, kita tutup saja dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi di edisi Ngorbit selanjutnya.
Ya, barangkali Mang Ya, amin. Eja panginten kayak biasa jantan pemantik Mang Eja. Sok seueur ya. Oh iya, insya Allah. Insya Insyaallah ya. Ya, pasti. Allah, insya Allah. Tapi Mang Daher ya, Atara Karto ya. Hmm. Kita silaturahmi lagi insyaallah nanti informasinya di mudah-mudahan minggu depan ya lancar. Baik, semoga Ya, siap. bisa menjaga kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nuhun. Aldi, Adi. Aduh, Aldi. Tapi gini, kamu seberapa tanah pirapnya? Nuhun ya. Ica, ada. Ah, Cak. karena sepeda. Dan tabu sabarayan na teh, Dok. Ada Cici. 3 menitan lagi. 3 menit. Oh, ada orang bawa. Ya. Mang Sudah Daher. diajarkan ratu tamu bala-bala. Mang, Diajarkan makan bala-bala. pas sabar hati tik mah ya. Udah nggak ada. Aduh, alhamdulillah sukses, Dok. Alhamdulillah. Aduh, mantap. Hebat-hebat semua, Kebayang nggak formatnya kayak begitu ya? Iya. Jadi ini mah lebih ke ya moderator sih. Iya, ngobrol aja gitu. Jadi Ngobrol aja. jadi kenapa saya bikin kayak begini tuh supaya sebetulnya mah ini juga saya masih rada kaku ya. Tapi intinya mah sebetulnya supaya ada ini gitu, ada interaksi aja gitu, karena kalau dari kajian-kajian sebelumnya kan nggak ada interaksi sama sekali ya, susah gitu. Aiki mah kan ngobrol jadi enjoy gitu orang teh, orang teh saling mengakrabkan gitu, Benar kan? gitunya. Itu tadi Pak Karto itu guru kan? Itu guru saya. Eta saya dibimbing ke beliau, mentor lah pas ke SMP. 3 tahun saya sama beliau di ini. Aduh, pas beliau nggak ada teh kalemitan teh pisan. Baru datang gitu tuh musrif saya. Salah satunya yang kemarin meninggal, yang dari Aceh teh si Bang Lukman. Oh. Itu takna aduh saya teh iya jeung si Akarto teh geus lama tuh kontakan gitunya. Terus bisa kontakannya gimana ceritanya? Kemarin, jadi ada saudara saya, dia juga kan teknik sipil, arsitek sih kalau dia mah. Terus nge-WA ke saya teh, nge-IG, nge-DM, man, cenah si Akarto, naroskeun nomor. Ya aku saya kasih, kalau beneran. Terus saya langsung kontak kan. Langsung kontak, ngobrol. Ya tadi iseng-iseng. Menawi, biasa gitu. Data ada gitu. Yaudah dok, siap-siap untuk ini dulu ya. Siap, Kang. Ditunggu kontennya, bro. Siap ya. Ini saya aya 2 can kaya can ka olah. Yaudah, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.